Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Siklus Carnot. Adapun sebelum sampai di situ kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sopa Renaldo Pangaribuan sebagai moderator dan rekan saya Avel Anastasia Gonti Sidebang. Saya Ovia Wulandari. Saya Rizky Juliana Siregar. Saya Talita Zumi Siregar. Baik, adapun rumus masalah yang kami cantumkan, yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan siklus Carnot? Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip kerja mesin pendingin Carnot? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin Carnot? Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Pertama itu adalah siklus Carnot. Siklus Carnot diperkenalkan oleh insinyur berkebangsaan Prancis bernama Sadi Carnot pada tahun 1824. Siklus ini terdiri dari 4 proses yang seperti pada gambar ditunjukkan bahwasannya pada proses A ke B itu disebut dengan pemuaian isotermal, di mana pada proses ini sistem menyerang kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Yang kedua, pada proses B ke C. Ini disebut dengan pemuaian adiabatik. Pada proses ini, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WAC. Yang ketiga adalah C ke D. Di sini disebutkan proses pemuaian isotermal, di mana pada proses ini sistem menerima usaha WCD yang melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Selanjutnya adalah D ke A. Pada proses ini disebut dengan penampatan adiabatik, di mana pada proses ini suhu sistem akan naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha dari WAD. Selanjutnya, siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang menjalani siklus Carnot disebut mesin Carnot. Sedangkan mesin Carnot adalah suatu sistem yang mengusahakan energi kalor menjadi energi mekanik. Karena keempat proses dari siklus ini disebut dengan reversible, maka siklus Carnot adalah siklus reversible. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam siklus reversible yang disebut siklus Carnot. Pada prinsipnya, cara kerja mesin kalor ada 3 proses penting, yaitu yang pertama, proses penyerapan kalor dari sumber panas yang sering disebut sebagai reservoir atau tandon panas. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah. Tempat ini sering disebut reservoir atau tandon dingin. Berdasarkan prinsip mesin pemanas tersebut, maka perhitungan efisiensi mesin panas menjadi eta sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Efisiensi maksimum yang dinyatakan tersebut dapat diperoleh jika hanya tidak ada entropi yang diciptakan dalam siklus tersebut. Jika ada, maka karena entropi adalah fungsi keadaan, untuk membuang kelebihan entropi agar dapat kembali ke keadaan semula akan melibatkan pembuangan kalor ke lingkungan, yang merupakan proses irreversible dan akan menyebabkan turunnya efisiensi. Jadi, persamaan tersebut hanya memberikan efisiensi dari sebuah mesin kalor reversible. Selanjutnya adalah mesin Carnot adalah sebuah mesin ideal atau mesin teoretik.
bekerja dalam sebuah siklus yang terdiri atas 4 proses, yaitu yang pertama adalah ekspansi isotermik. Dalam proses ekspansi isotermik, mula-mula sejumlah kalor atau Q1 diambil dari reservoir panas bersuhu T1. Gas dibiarkan berekspansi atau memuai secara isotermik, atau suhu dijaga tetap. Selanjutnya adalah proses ekspansi adiabatik. Gas melanjutkan ekspansinya tanpa menyerap maupun melepas kalor, sehingga suhunya turun menjadi T2. Selanjutnya, proses kompresi isotermik. Gas dimampatkan atau kompresi dengan menjaga suhunya agar konstan, sambil melepas kalor sejumlah Q2. Selanjutnya, proses kompresi adiabatik. Gas melanjutkan proses pemampatan tanpa menyerap maupun melepas kalor, sehingga suhunya naik kembali seperti awal siklus, yaitu T2. Next. Selanjutnya adalah mesin pendingin Carnot dan mesin pemanas Carnot. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu di mana ada mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin Carnot. Mesin pendingin Carnot merupakan kebalikan dari mesin pemanas. Mesin Carnot hanya merupakan siklus teoretik saja. Dalam praktek, biasanya digunakan siklus Otto untuk motor bakar atau terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isokorik. Dan siklus diesel untuk mesin diesel atau terdiri dari 2 proses adiabatik, 1 proses isobarik, dan 1 proses isokorik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun salah satu contoh soal dari mesin Carnot ini yaitu di mana soalnya ada sebuah mesin Carnot yang menyerap kalor sebesar 500 kJ. Mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 600 Kelvin dan 400 Kelvin. Pertanyaannya, berapa kalor yang terbuang? Jadi yang pertama-tama kita tulis dulu diketahui di mana T1-nya yaitu 600 Kelvin, T2-nya 400 Kelvin, Q1 500 kJ. Di sini yang ditanyakan adalah kalor yang terbuang, yaitu Q2. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, adapun rumus dari mesin Carnot ini adalah eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1, di mana untuk mencari etanya ini, yang pertama kita ambil dulu rumus eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, kita masukkan nilainya, di mana T2 tadi nilainya 400, T1-nya 600 Kelvin. Sehingga diperoleh etanya yaitu 33,33% atau 1/3. Selanjutnya, untuk menghitung Q2 dapat menggunakan rumus persamaan eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Eta yang kita peroleh tadi sebesar 1/3. Kita masukkan ke rumus, sehingga diperoleh Q2 sama dengan 333,3 kJ. Jadi, kalor yang terbuang sebanyak 333,3 kJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sofra. Baik, adapun kesimpulan yang bisa kami angkat dari proyek kami yang berjudul mesin Carnot, yaitu siklus Carnot diperkenalkan oleh seorang insinyur berkembang jaksa Prancis bernama Sadi Carnot tahun 1796 hingga 1832 pada tahun 1824. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang paling efisien, yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh gas untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversible yang disebut siklus Carnot.
Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonardo Sadi Carnot, seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Model mesin Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Emile Clavier 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada tahun 1850-an dan 1860-an. Mungkin sampai di sini video kami ucapkan terima kasih.